belakang dikurangi belakang berarti 0 dikurangi negatif 10. Kemudian depan dikurangi depan berarti 2 dikurangi dengan 0. Negatif ketemu negatif itu berarti positif. 2 dikurangi 0 itu berarti 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Berarti jawabannya D. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus. Silakan dibuka halaman 55 untuk soal nomor 26 sampai 35. Nomor 26. Pernyataan di atas yang benar adalah, berarti kita harus menguji pernyataan 1 sampai 3 ini, kita pilih yang benar ya, disesuaikan dengan gambar berikut ini. Untuk mencari gradien ketika diketahui gambar seperti ini, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan min Y per X. M itu maksudnya adalah gradiennya ya. Namun ada kata kuncinya, kalau kanan itu positif, atas itu positif, kebalikan dari kanan kiri berarti negatif, kebalikan dari atas yaitu bawah berarti negatif. Maksudnya apa? Nah, contoh misalkan di sini garis Q ya. Kita lihat di sini ujung garis Q ini kalau kita tarik ke bawah berarti bertemu di sini. Kemudian ujung bawah di sini garis Q ini kalau kita tarik ke kanan ketemunya di sini. Nah, ini adalah titik pertemuan dari ujung atas dan bawah ya di sini. Nah, kita menghitung kotaknya dari titik ini ya. Kalau ke atas 1 2 itu berarti ada 2 kotak, karena ke atas berarti positif ya. Berarti M sama dengan rumusnya negatif Y. Y-nya ada 2 kotak ya, berarti negatif 2 per X. Kita hitung ya di sini ya. 1, 2, bergerak ke kiri 2 langkah atau 2 kotak ya, berarti ke kiri negatif sebanyak 2 langkah, negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1, berarti sesuai ya, di sini gradiennya bernilai 1, berarti poin pertama ini benar. Kita cek poin kedua, gradien garis H apakah nilainya setengah. Titik pertemuannya ada di sini ya, dari atas kita tarik ke bawah, kemudian di sini pertemuan titiknya ada di sini, berarti kita hitung ya berapa Y-nya dan berapa X-nya. Ingat ya, pakai acuan ini ya. Kalau ke atas berarti positif sebanyak 2, berarti M sama dengan rumusnya negatif Y, berarti negatif dari 2 kotak ya, per X. X-nya dihitung ke kiri ya, dari titik ini 1, 2, 3, 4, berarti negatif 4. Negatif bagi negatif positif, 2 bagi 4 bisa disederhanakan menjadi setengah. Berarti poin kedua juga benar ya. Kemudian poin ketiga garis L. Kita lihat ya di sini titik pertemuan ujung dan ujung ada di sini. Kemudian satu kotak ke atas ya. Itu berarti M sama dengan negatif Y, negatif 1, karena sini ya kalau ke atas positif, negatif ini adalah bawaan dari rumusnya ya. Kemudian di sini kita hitung ya ada berapa kotak ke kanan, 1, 2, 3, ternyata ada 3 kotak, berarti ke kanan positif ya, berarti di sini 3, sehingga hasilnya negatif 1 per 3 ya di sini. Berarti tidak sesuai dengan yang diketahui, karena di sini gradiennya adalah negatif 3, berarti poin ketiga ini salah, sehingga yang benar hanya 1 dan 2, poin A. Nomor 27, gradien garis yang melalui titik 0,0 dan negatif 2,6 adalah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau belakang dikurangi belakang ya, kita tulis di sini 0 dikurangi dengan 6, karena ini Y-nya ya, ini juga Y-nya, kemudian depan dikurangi dengan depan, 0 dikurangi dengan negatif 2. 0 dikurangi 6 berarti negatif 6. Negatif ketemu negatif positif 2, berarti hasilnya negatif 3, poin A. Kemudian nomor 28, menggunakan rumus yang sama ya. Belakang dikurangi belakang berarti 0 dikurangi negatif 10. Kemudian depan dikurangi depan berarti 2 dikurangi dengan 0. Negatif ketemu negatif itu berarti positif. 2
2 dikurangi 0 itu berarti 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Berarti jawabannya D. Nomor 29, gradien garis yang melalui 2 titik menggunakan rumus tadi ya. Jadi rumus ini digunakan kalau seandainya yang diketahui 2 titik dan yang ditanyakan adalah gradien. Y, ingat ya, yang belakang ya. Berarti belakang dikurangi belakang dulu. Negatif 2 dikurangi 6 per depan dikurangi depan. 3 dikurangi dengan negatif 1. Negatif 2, negatif 6 berarti negatif 8. Negatif ketemu negatif positif, berarti 3 tambah 1 hasilnya 4. Kalau kita bagi hasilnya negatif 2. Berarti jawabannya C. Nomor 30. Pada gambar di bawah ini, gradien garis G adalah, nah caranya sama ya. Kalau diketahui gambar seperti ini, caranya sama. Menggunakan rumus M sama dengan negatif Y per X, seperti soal sebelumnya ya. Nah ini sudah diketahui titiknya di sini, ya. Berarti titik pertemuannya kita tarik di sini ya. Antara ujung ini dan ujung ini, pertemuannya di sini. Kemudian kita hitung ya, negatif Y. Nah ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, berarti negatif 3 per X. Kalau ke kiri negatif ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti negatif 5. Negatif bagi negatif positif berarti hasilnya 3 per 5. Poin C. Nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Berarti kita cari yang salah, teman-teman sekalian ya. Menggunakan rumus tadi ya. M sama dengan min Y per X. Kemudian kita hitung ya di sini. Misalkan di sini garis A dulu kita cek di sini ya. Titik pertemuan ujung ini dengan titik ini berarti ketemunya di sini. 1 kotak ke atas itu berarti ya negatif 1. Kemudian dari titik ini kita hitung ya ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Kalau ke kanan positif ya, berarti positif 4, berarti negatif 1 per 4, ternyata benar. Kemudian poin B ya, gradien garis B adalah negatif 1. Kita uji ya di sini. Titik pertemuannya antara ujung dengan ujung berarti di sini. Ingat, kalau ke atas itu positif ya. 1, 2, 3, berarti M sama dengan negatif 3. Loh, kok kenapa di sini negatif? Ini bawaan dari rumus ya. Kemudian X-nya kita hitung di sini ke kanan. 1, 2, 3, berarti 3 sama dengan negatif 1. Ternyata benar juga. Kemudian poin C, untuk garis C adalah 4 gradiennya. Kita uji ya di sini. Ujung ini kita tarik ke bawah ya, berarti pertemuannya di sini ya, di sini. Dengan titik ini berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti M sama dengan negatif 4 per, dari titik ini satu langkah ke kiri berarti negatif 1 sama dengan 4. Berarti jawaban yang C benar. Sehingga kalau kita cari yang tidak benar, nah ini kan A, B, C sudah benar. Berarti tidak ada jawaban yang lain yang salah kecuali D. Nomor 32. Garis berikut ini yang memiliki gradien 3 per 2 adalah, nah kita bisa menggunakan rumus tadi ya. M sama dengan negatif Y per X. Nah kita hitung ya di sini. Dari titik 0,0 ini ke atas ya, 1, 2, 3. Berarti di sini negatif 3. X ke kanan ya, 1, 2. Berarti positif. Ada 2 langkah ya di sini. Berarti negatif 3 per 2. Ternyata tidak sama ya dengan yang diminta, yaitu 3 per 2. Berarti poin A salah. Kita cek poin B ya di sini. Rumusnya sama, M sama dengan min Y per X. Kita hitung dari sini ya, karena titik pertemuannya di 0,0. 1, 2 berarti negatif 2 per X-nya. Karena ke kiri berarti negatif ya. Berapa langkah di sini? 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Sehingga hasilnya 2 per 3. Juga tidak sama, karena permintaannya 3 per 2 ya. Berarti salah. Kemudian poin C, titik pertemuannya di sini ya. Kita tarik ke atas 1, 2, 3. Berarti M sama dengan negatif 3. Ingat ya, negatif ini adalah bawaan dari rumusnya. Kemudian kita hitung ke kiri ya, berarti negatif 1, 2. Berarti negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif, berarti 3 per 2. Nah ini sesuai, berarti jawabannya C. Karena di sini
Yang diminta soal juga 3/2, sesuai dengan yang kita temukan pada poin C. Nomor 33, kita gunakan rumus yang sama ya. M sama dengan min Y per X. Ya, berarti min Y-nya kita hitung ya di sini. 1, 2, 3. Karena ke bawah berarti negatif 3. Per X, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena ke kanan berarti positif 5. Negatif ketemu negatif positif berarti hasilnya 3/5, yaitu poin B. Kemudian nomor 34, gradien garis yang ditanyakan ya, sama caranya. M sama dengan min Y per X, berarti min Y-nya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti negatif 6 karena ke bawah itu negatif. Kemudian ini ke kiri berarti negatif juga ya. Sebanyak 4 langkah berarti 4 di sini. Negatif ketemu negatif berarti positif 6 per negatif 4. Kalau seandainya kita sederhanakan berarti hasilnya negatif 3/2. Jawabannya D. Nomor 35. Pernyataan tersebut yang benar adalah, berarti kita harus uji poin 1 sampai 4 ini ya, gradien dari masing-masing garis yang diminta. Kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ingat, kita uji untuk P dan Q terlebih dahulu. Berarti ini Y-nya ya, yang belakang ya. Berarti belakang dikurangi belakang sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Kemudian depan dikurangi depan, berarti 2 dikurangi 1. Negatif 5, negatif 3 berarti negatif 8 per 2 dikurangi 1, 1. Hasil akhirnya adalah negatif 8. Ternyata pernyataan nomor 1 benar ya, di sini negatif 8. Pernyataan kedua, P dan R sekarang ya. Rumusnya sama ya, berarti M sama dengan belakang kurangi belakang. Negatif 7 dikurangi dengan 3. Negatif 7 dikurangi 3 per depan dikurangi depan ya. 3 dikurangi 1. Kita tulis ya di sini. Negatif 7 negatif 3 berarti negatif 10. 3 dikurangi 1, 2. Hasil akhirnya negatif 5. Ternyata di sini 5, berarti poin kedua salah. Kita cek poin yang ketiga. I dan R, berarti ini ya. M sama dengan belakang dikurangi belakang, berarti negatif 7 dikurangi dengan negatif 5 per depan dikurangi depan, berarti 3 dikurangi 2. Negatif 7, negatif ketemu negatif positif 5, 3 dikurangi 2, 1. Negatif 7 ditambah 5 berarti negatif 2, dibagi 1 tetap negatif 2. Ternyata pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang terakhir, Q dan P. Kita cari ya di sini. M sama dengan belakang dikurangi belakang, berarti negatif 5 dikurangi 3 per depan dikurangi depan. 2 dikurangi 1 sama dengan yang atas negatif 8, yang bawah 1 berarti hasilnya negatif 8. Ternyata salah ya, karena di sini 8, berarti jawaban yang benar hanya poin 1 dan 3, yaitu jawaban B. Baik teman-teman sekalian, ini tadi pembahasan soal nomor 26 sampai 35. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika ada request untuk materi tertentu atau soal tertentu, silahkan chat di kolom komentar. Insya Allah kami akan siapkan pembahasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.